Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan SHR Service. Kali ini ada Ninja 2 silinder karburator dengan keluhan susah hidup. Pada waktu dibawa ke sini keadaannya sudah nggak bisa hidup, dan pengecekan bagian aki pun untuk doublenya berbunyi cetak-cetak. Kemungkinan akinya ini juga soak. Nanti kita akan cek. Karena keadaannya kayak gini, jadi ini keluhannya pertama sebelum dibawa ke sini adalah berbet dan susah hidup. Karena nggak ada kickstarternya, jadi langsung aja kita bongkar untuk pengecekan di bagian aki. Dan setelah pengecekan bagian aki, nanti kita akan ganti aki untuk menghidupkannya karena suaranya belum tahu. Sebelum pembongkaran kita cek dulu keadaan mesinnya dan kondisi lain-lainnya. Untuk aki sudah saya bongkar karena setrumnya drop, masih saya charger. Dan ini adalah akinya, itu masih 96%, jadi kita tunggu sebentar lagi. Setelah itu kita akan coba. Setelah aki terpasang, kita coba untuk nyalakan. Dan mesin pun menyala, tapi kita lihat apakah yang dikeluhkan itu benar. Nah, ini mesinnya waktu digas spontan. Nah, yang dikeluhkan itu adalah waktu digas itu mati. Jadi untuk menangani ini kita bongkar karburatornya dan kita lihat kondisinya di bagian vakum karbunya. Kita bongkar untuk bagian tangki dan nomornya. Kita matikan dulu mesinnya, setelah itu kita bongkar. Untuk tangki dan cover body sudah saya bongkar, dan ini posisi dalamannya. Jadi kita akan bongkar karbunya. Untuk membongkar karbunya itu terlalu banyak rintangan yang harus diperotoli. Jadi kita bongkari mana yang harus dibongkar, karena terlalu banyak yang dibongkar. Setelah kita kendorin untuk karburator dan filternya kita pindahkan, langsung saja kita cabut. Dan seperti ini kondisi karbunya. Dan untuk setelan angin-anginnya ini dibuntu pakai lem. Apakah ini nanti ada skrunya atau apa setelannya atau enggak, kita belum tahu karena dibuntu pakai lem. Kita bongkar, bersihkan, dan dilihat kondisi vakumnya. Setelah saya bongkar sebagian dalaman karbunya seperti ini. Ini spuyernya kerak, ini juga kerak seperti ini. Dan untuk mangkok BBM-nya seperti ini. Ini yang satunya. Terus posisi defragma ini sebagian ada yang lecet. Nah, ini defragmanya. Kita lanjut untuk melepas spuyer-spuyernya untuk dibersihkan semua. Dan ini untuk setelan angin dibuntu pakai lem dua-duanya. Kita bersihkan semua dan kita lihat isi dalamnya. Untuk komponen karburator sudah terlepas semua dan kondisinya seperti ini. Ini kena lem.
Dan ini spuyer-spuyernya sudah saya lepas, termasuk spuyer angin yang di sini untuk setelan angin sudah saya lepas. Kita tinggal bersihkan semuanya dan kita rakit lagi. Oh iya, ini ada sebagian selang-selang yang sobek, sudah usang, dan kita akan cari beberapa selang-selang yang sudah usang, kita akan ganti baru. Setelah saya bersihkan komponennya, termasuk spuyer, ini sudah saya bersihkan untuk spuyer main jet dan slow jetnya. Kita tinggal rakit. Dan ada satu kendala di bagian vakum skepnya, ini bekasnya bocor, dilem pakai lem setan. Jadi langsung aja kita rakit. Untuk perakitannya sama saja dengan karbu-karbu yang lain. Kita masukkan untuk spuyer setelan anginnya dulu supaya nggak hilang untuk di bagian karetnya. Jet, oh biru. Ini kita pakai sini, ini sini, ini sini. Ini kita tinggal kencengin. Setelah itu pemasangan pelampung bensin. Usahakan posisinya kembali semula, jangan sampai tertukar karena penyetelannya biar nggak susah. Setelah terpasang kita tinggal penutupan. Setelah mangkok terpasang kita tinggal pasang sekep. Untuk pemasangan sekep itu hampir sama. Alhamdulillahirobbilalamin, semua sudah terpasang. Kita tinggal pasang ke motornya. Karburator telah terpasang dan perapian di bagian filter aki untuk perkabelan nanti diset ulang karena banyak sebagian dimakan tikus. Dan juga ini radiatornya bocor. Untuk radiator ini bocor, ini nanti dibuntu atau ganti baru, kita omongkan yang punya. Kita tinggal pasang tangki, lanjut untuk dihidupkan. Setelah tangki terpasang, langsung saja kita coba. Kita tunggu sebentar supaya ulinya naik. Coba kita geber karena kemarin ngadat. Dan alhamdulillah kelihatannya sudah normal. Kita tinggal uji tes jalan untuk menunggu hasilnya. Kita tes jalan dulu. Alhamdulillah setelah saya coba aman, tidak ada kendala lagi. Tinggal perapian di cover bodinya dan membongkar radiatornya karena bocor, dibawa ke tukang radiator untuk dibenahi. Setelah radiator dibenahi, akhirnya penutupan di bagian 3 sel ini, pembuntuan ditutup kanan kiri.
kelihatan. Jadi langsung saja kita coba. Untuk sementara air radiatornya kita isi air putih. Dan untuk suaranya kambuh lagi setelah diisi air radiator. Air radiatornya ini kelihatannya makinnya Jadi untuk analisa selanjutnya adalah pembongkaran di bagian headnya, karena setelah diisi air radiator suaranya berbeda lagi. Tapi waktu kemarin saya jadi waktu sebelum dipasang radiator itu jadi sebelum radiator dibenahi, karena kan airnya nggak ada di mesinnya, itu suaranya nyaring enak, nggak berbet. Tapi setelah radiator dibenahi diisi air, suaranya jadi berbet. Jadi untuk analisa itu adalah di bagian packingnya ini kemungkinan ada yang bocor. Ya, kita bongkar untuk bagian mesinnya, untuk headnya, melihat posisi kondisi packingnya dan penyetelan di bagian klepnya atau penyekuran ulang di bagian klepnya. Setelah merateli untuk pangkon mesin depan, knalpot dan radiator, karburator sudah lepas. Kita tinggal buka kap mesinnya. Untuk mengetahui timing rantai kampratnya atau rantai ketengnya, itu di sini ada tanda 2T. Nah, ini top 2 strip T, dan untuk gearnya itu untuk X-nya sejajar dengan posisi sambungan ini X. Nah, dijajar dengan sambungan tensionernya, dan ini in. Sebelah sini in, nggak kelihatan ya. Nah, ini in. Nah, ini in. Jadi untuk pengetopan Ninja 250 cc 2 silinder seperti itu. Setelah ini posisi top, baru kita bongkar supaya nanti dalam pembongkaran awal itu tahu topnya ini benar-benar top atau loncat di bagian giginya ini. Pelepasan bautnya ada 6. Kita congkel untuk headnya dulu. Apa kok mau?
Kita lihat untuk bagian packingnya. Lihatnya bagian sini ini kelihatannya ada hitam-hitam, ada kebocoran ke radiator. Kita akan bongkar untuk bagian linernya, sekalian ganti packing bawahnya karena sebagian ada yang rembes di bawahnya. Jadi sampai di sini untuk pembongkaran bagian headnya. Nanti kita sekur ulang untuk melihat kebocoran di bagian klepnya. Penyetelan klep Ninja 250 2 silinder yang menggunakan dolaran atau SIM seperti ini. Dan ini untuk ini X, ini in. Untuk innya ini 010 nggak masuk, duanya nggak masuk. Ini posisi top hisap. Alhamdulillah. Dan untuk yang klep yang ini hisapnya yang satunya, untuk 12-nya ini, untuk yang fuller 010 nggak masuk. Dan untuk yang X-nya ini sudah terukur di 20. X-nya sudah terukur di 20. Jadi penyetelannya itu kita papas untuk di klepnya saja, bukan di SIM-nya. Karena untuk menghindari pembelian SIM-nya, untuk dolarannya ini kita pasang tetap, dan di bawah dolaran ini ada SIM. Nah, bahasanya itu SIM, atau bahasa lainnya itu kapnat. Jadi kita akan bongkar untuk kita papas di bagian klepnya saja, supaya SIM-nya tetap enggak membelikan baru. Karena ini klep habis penyekuran. Caranya bagaimana? Kita ulas untuk cara pemangkasannya di bagian klepnya. Untuk pemapasan klepnya itu, sebelum kita potong, kita ukur dulu posisi tingginya, posisi tinggi klepnya kita ukur. Setelah itu kita papas seperti ini, karena ini tingginya rata-rata sama. Jadi kita pakai 3 fuller untuk menentukan ukuran yang kita butuhkan. Jadi setelah kita potong itu kita ukur kayak gini. Nah, ini ukuran 20. Nah, ini harus masuk. Jadi untuk pemapasan itu harus bertahap. Dari yang 10, 15, setelah itu 20, baru kita potong. Jadi alat apa yang buat mapas? Ini alatnya. Nah, ini alatnya yang buat mapas klepnya. Seperti ini. Ini alat tinggalan satu boning akeh. Setiap pemapasan selalu kita ukur jaraknya dari yang terkecil seperti ini ukuran 010
masih kurang, jadi kita papas lagi sampai yang kita butuhkan. Untuk yang 010 ini lolos. Nanti yang 015 lolos, kita uji yang 020. Dan 020 ini agak rapat sedikit, jadi perkiraan sudah selesai. Kita matikan. Jadi seperti itu cara pemapasannya. Apa nggak bahaya? Ini saya nyatakan nggak bahaya karena ini masih tebel. Daripada kita memapas untuk SIM-nya kesulitan, lebih baik dipapas klepnya saja. Karena ini pun ukurannya masih sekitar 2 milian, masih kuat untuk menahan kancing klepnya. Jadi setelah saya pasang, kita cek ini di ukuran 20 lolos, di ukuran 20 lolos. Dan yang untuk satunya alhamdulillah lolos. Tadi di ukuran 10 dan 15 nggak lolos. Nah, ini sekarang sudah lolos. Untuk yang X-nya kita ukur sama, ukuran 20. Nah, jadi ini untuk penyetelan sudah selesai. Untuk cara penyetelannya ini sama mobil itu sama. Lanjutkan perakitan setelah dibersihkan part-partnya dan penyekuran klep setelah penyetelannya. Dan ini sudah dibersihkan karena ini hanya kebocoran di bagian packing dan pembersihan penyekapan di bagian silinder kopnya dan headnya. Langsung saja kita rakit. Silinder liner sudah terpasang, kita tinggal pasang silinder liner sudah terpasang, lanjut pemasangan silinder headnya. Silinder head sudah terpasang, lanjut pemasangan noken. Noken as sudah terpasang, dan untuk timingnya itu ini sejajar, kelihatan ya, ini ada tanda X sejajar dengan bibir tutup nokennya, juga itu sejajar dengan tutup noken. Dan posisi ini ada tanda harus sejajar, itu top 2. Dan di sini di magnetnya, nah di magnetnya ini ada tanda garis dan tulisannya 2T. Karena ini agak mendung jadi nggak kelihatan. Nah, di sini ada tanda garisan 2T. Nah, itu pas garis kelihatan itu. Kelihatan. Nah, itu pas garis. Jadi setelah pemasangan noken, kita lanjut di bagian sebelah kanan untuk pemasangan cover giginya. Ini ada tanda in-nya, tapi jangan lupa dilumasin ya. Kita pelan-pelan bersamaan. Pengaman rantainya.
Setelah itu pemasangan setut tensionernya. Pemasangan setut tensioner setelah tensioner terpasang, lanjut pemasangan knalpot. Knalpot sudah terpasang, lanjut pemasangan tutup temlar. Setelah itu pemasangan karburator. Karburator sudah terpasang, lanjut pasang pangkon mesin. Alhamdulillah, itu bagian kiri sudah terpasang termasuk radiatornya. Kita pindah sebelah kanan. Sebelah kanan sudah terpasang dari gentong air radiator. Kita tinggal pasang tangkinya. Setelah tangki terpasang, langsung kita coba untuk dibunyikan. Alhamdulillah, motor nyala karena keluarnya kalau digeber berebet. Jadi ini kita tunggu, kita panasin dulu. Setelah itu kita coba untuk digeber menunggu kulinya naik. Alhamdulillah, suaranya pun kelihatannya sudah normal, tapi kita tes jalan dulu. Setelah itu kita cek lagi. Alhamdulillah, setelah saya buat jalan dan semua sudah saya cek, sudah kembali normal. Dan semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.